Halo, kembali lagi bersama saya Fonsega, tentunya di channel ini. Gimana kabar kalian? Teman-teman, selamat datang di kota Atambua, kota yang dijuluki juga sebagai kota beriman. Ya, benar teman-teman, Atambua memiliki julukan sebagai kota beriman, yang kepanjangannya yaitu bersih, indah, dan nyaman. Nah, buat teman-teman mungkin baru pada tahu kan? Di episode kali ini saya akan mengajak kalian keliling seputar kota Atambua. Gimana perkembangannya tentang kota Atambua? Nah, teman-teman, kalau kalian tahu arti kata Atambua itu sangat menyeramkan, teman-teman. Atambua dibagi menjadi dua kata, yaitu Ata dan Buan. Ata artinya hamba dan Buan artinya suwangi atau setan. Arti Atambua yaitu tempat hamba-hamba suwangi, yang konon katanya daerah ini dipergunakan oleh para raja sebagai tempat pembuangan para suwangi yang sering mengganggu masyarakat sekitar. Sangat menyeramkan teman-teman, kalau kalian tahu arti yang sebenarnya. Nah, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan sehingga jadilah Atambua, kota beriman. Oke, teman-teman, di video saya sebelumnya ada yang bertanya, Bang, apakah jalan dari Kupang menuju Atambua itu dibangun pada masa pemerintahan SBY atau pada masa pemerintahan Jokowi? Nah, untuk menjawab itu semua, saya akan menceritakan sedikit kisah tentang pembangunan jalan raya ini. Nah, kalian sudah siap untuk mendengarkan? Oke, kebetulan hari ini sangat sepi karena hari Minggu, jadi aktivitasnya di jalan itu terbuka lebar alias tidak terlalu macet. Nah, teman-teman, pembangunan jalan raya ini dibangun pada zaman kolonial Belanda dari Kupang hingga Atapupu sejauh 275 km. Nah, jalan ini dibangun pada tahun 1918 hingga 1935 dengan membutuhkan waktu sekitar 14 sampai 15 tahun untuk menyelesaikan pembangunan jalan raya ini. So, teman-teman, pertanyaan kalian sudah bisa dijawab. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata pembangunan jalan raya ini memakan korban yang sangat lumayan banyak, teman-teman. Untuk membangun jalan raya ini, setiap penduduk yang sudah dewasa diwajibkan untuk kerja paksa tidak lebih dari 30 hari dalam setahun. Wow, teman-teman, untuk membangun jalan raya ini ternyata sangat-sangat luar biasa sekali pengorbanan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan jalan raya ini yang bisa dinikmati oleh generasi yang sekarang. Saya tidak membayangkan bahwa ternyata pembangunan jalan raya ini telah diperjuangkan oleh masyarakat NTT melalui kerja paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda pada masa itu ya, teman-teman. Jadi ya, sebagai generasi yang sekarang sangat bersyukur karena kita bisa menikmati jalan yang mulus tanpa harus berkeringat untuk bekerja membangun jalan raya ini. Mantap pokoknya dah. By the way, kita baru saja lewat Alfamart ya. Nah, untuk di kota Atambua ini sudah tersedia Alfamart yang bisa melayani kebutuhan masyarakat. Catatan, ini bukan promosi, tapi ini merupakan perkembangan yang sangat luar biasa sekali. Kalau ada Alfamart yang mau dibangun di sini. Nah, teman-teman, gimana
tanggapan kalian tentang perjalanan kali ini. Gimana? Apakah kalian melihat bahwa ada perubahan yang sangat luar biasa? Atau buat teman-teman yang selama ini pernah tinggal di sini, bagaimana tanggapan kalian? Apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak? Tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ya, saya mau ingatin lagi bahwa kita sedang menggalang dana untuk 500 anak yang kurang mampu, anak sekolah, dan kita pengen mau menolong lebih banyak lagi. Kurang lebih sudah 450 anak yang sudah kita tolong, dan kita pengen kalau bisa kita menolong lebih banyak lagi supaya bisa membantu anak-anak di sini keluar dari yang namanya kekurangan support untuk pendidikan mereka. Nah, uangnya akan digunakan untuk beli sepatu atau tas, dan kita akan bagikan ke anak-anak ya, bukan orang tua ya, ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan seperti sepatu atau tas. Dan target kita lokasi berikutnya adalah di Oedomu, dan jaraknya pun sangat jauh dari kota dan sangat jarang sekali tersentuh bantuan seperti ini. So bantuan kalian itu sangat berarti sekali ya. Kita mau belanja dulu ya buat anak saya karena mereka ikut kali ini, belanja susu buat dia. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke teman-teman, kota Atambua itu kalau mau disamakan, saya jadi ingat ya salah satu daerah di Bali, karena saya cukup tahu lah 15 sampai 16 tahun tinggal di Bali. Nah, kota Atambua itu identik dengan daerah Gatsu ke arah Dalung. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Bali, untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan tentang kota Atambua, kira-kira suasananya itu seperti daerah Gatsu ke arah Dalung. Nah, tidak terlalu macet tapi cukup padat penduduknya. Nah, untuk setiap akses seperti bank dan rumah sakit dan penginapan itu sudah lumayan banyak ya kalau di kota Atambua dibandingkan video yang sebelumnya di daerah Tasifeto Barat menuju ke Raimanu. Itu kita mau bilang penginapan itu hampir tidak ada ya. Nah, kalau di kota Atambua ini karena merupakan kota yang punya hubungan atau perbatasan langsung dengan negara Timur Leste, jadi untuk fasilitasnya cukup lumayan lah. Nah, kalau kita berbicara tentang mall, sejauh ini di kota Atambua belum memiliki mall seperti Ramayana atau Lipo Mall dan lain sebagainya. Kalau toko-toko yang berukuran sedang itu sudah sangat banyak dan itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan ya, saya berharap sih suatu saat, karena ini adalah kota yang memiliki batas langsung dengan negara lain, saya berharap sih pemerintah memikirkan untuk membangun mall sebagai pusat belanja dan juga hiburan ya. Saya berharap 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sudah ada mall yang tersedia di Atambua. Tidak hanya saja di Kupang dibangun, tapi di Atambua juga harus bisa dibangun, mengingat Atambua berbatasan langsung dengan Timur Leste. Kalau ada mall itu sangat jauh lebih baik, dan juga wahana-wahana permainan yang menarik perhatian anak muda di sini. Ya, kita berharap sih lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas umum yang dibangun seperti ini ya teman-teman. Dibangun di sini maksudnya saya teman-teman ya. Nah, kota Atambua seperti yang saya bilang tadi itu identiknya dengan daerah atau suasananya seperti daerah di sekitaran Gatsu ke Dalung. Itu suasananya seperti itu. Tidak terlalu padat, tidak terlalu macet, tapi penduduknya lumayan padat, dan aktivitas di sini ya sama seperti daerah lainnya. By the way, mayoritas masyarakat di sini adalah beragama Katolik atau Kristen Katolik ya. Nah, buat teman-teman yang beragama lain,
yang mau datang di sini itu kalian sangat di welcome atau sangat terbukalah kota Tambua ini untuk mengadu nasib ya. Dari agama manapun berhak untuk menetap di sini. Dan selama tidak menciptakan kegaduhan ya kalian bebas lah teman-teman. Oke, kita sekarang menuju ke pasar. Tapi karena pasarnya sangat padat ke depannya, ya ini karena pakai lensa wide jadi kalian tidak lihat ya, sangat padat sekali. Jadi kita putar saja ya teman-teman. Saya minta maaf ya. Ya, kita putar cari jalur lain supaya lebih cepat. Oke. Nah, kalau kita lihat aktivitas di sini ini hari Minggunya itu biasanya tidak terlalu ramai kalau untuk pagi ke siang karena mayoritas masyarakat di sini pergi ke gereja. Jadi ya sangat wajar sekali kalau sangat lumayan sepi sih. Bapak jalannya dia nggak tahu kenapa ya menyelondong aja, tidak lihat kita lagi di depan. Oke, kita lanjut ya, abaikan bapak yang sudah lewat. Untuk kecepatan kita juga tidak terlalu ini ya. Dan teman-teman di sini untuk rumah makan atau warung itu sudah sangat banyak sekali. Nah, sebagian besar itu dari Padang itu kalian bisa ketemu ya teman-teman. Dan di sini kalau proporsinya ada yang 10.000, rata-rata yang saya ketemu itu bisa kita dapat satu porsi itu 10.000, dan itu ya bisa lah untuk kita kenyang. Ukuran saya itu sudah sangat lebih dari cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, sejauh ini sih saya melihat bahwa kota Atambua sedikit demi sedikit mengalami perubahan ya teman-teman, ke arah yang lebih baik. Artinya ke depan pembangunan akan terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, mengingatkan bahwa ini batas negara. Ini juga menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa sih Jokowi sangat peduli sekali atau sangat gencar sekali membangun pertahanan di Nusa Tenggara Timur, terlebih di daerah Atambua? Ya, jawabannya yang saya tahu adalah Atambua merupakan perbatasan langsung dengan negara lain yaitu Timor Leste. Nah, sangat penting sekali untuk kita memperketat daerah sekitar Indonesia. Itu jauh lebih baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini karena sangat penting sekali ya. Penting untuk mengamankan setiap batas wilayah negara Indonesia. Secuil apapun wilayah Indonesia harus diperketat karena itu merupakan harga mati. Kita tidak bisa mempermainkan, misalnya saja kalau tidak diperketat nanti suatu saat tiba-tiba saja akan diklaim daerah atau suatu daerah oleh negara lain, nanti terjadi keributan. Bukan karena takut ya teman-teman, ini merupakan sebuah tanggung jawab untuk mengamankan setiap batas wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara manapun ya teman-teman. Nah, dengan langkah ini akan membuat masyarakat di Indonesia itu jauh lebih tenang ketika ada keamanan yang diperketat, sehingga memberikan sinyal buat negara manapun yang berbatasan langsung dengan Indonesia yang mencoba untuk mengancang-ancang atau mencoba untuk berbuat curang kepada wilayah tertentu akan berpikir dua kali lipat tentang keamanan
Indonesia yang ada di batas negara. Saya berharap kalian mengerti ya teman-teman. Ya karena bawa motor sambil fokus dan jelaskan ke kalian itu sangat lumayan rumit ya. By the way teman-teman, semoga perjalanan kali ini membuat kalian senang ya teman-teman. Ini kita sedang pulang ke rumah. Kita lewati jalur yang tadi. Saya hanya pengen menunjukkan situasi kira-kira ke kalian itu. Nah untuk jasa pengiriman itu sudah sangat banyak. Dan itu kalian kalau mau kirim paket apapun ke alamat sini sudah ada alamatnya di situ. Kalau kalian mau kirim baju bekas yang layak pakai, buku-buku atau laptop bekas, komputer bekas, itu bisa diterima di sini. Alamatnya sudah sangat jelas tertera di kolom komentar ya teman-teman. Dan setiap pengiriman paket seperti baju bekas itu akan disalurkan langsung ke masyarakat sekitar. Nah kalau buku-buku digunakan untuk membangun rumah perpustakaan atau rumah baca yang akan digunakan oleh masyarakat di sini. Nah, komputer bekas, laptop bekas itu bisa digunakan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak muda di sini. Ya, saya berharap video ini membuat kalian tambah semangat lagi untuk mendukung channel ini ke depannya. Ini adalah salah satu program ya teman-teman. Saya lagi berusaha beberapa hari ini memikirkan kira-kira program apa yang jelas ya untuk kita taruh di channel ini. Salah satunya adalah membuat program jalan-jalan atau motovlog dan jelaskan seputar wilayah sekitar. Dan saya tidak tahu ke depan program apa lagi yang akan sangat cocok di channel ini. So, terus dukung channel ini. Peace.